perhatikan di samping, perhatikan huruf lin itu ada dua, perhatikan yang nomor 2 itu. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i ya, yang di kotak 3, yang rumus 3 tuh, yang rumus 3. Perhatikan yang rumus mad tabi'i yang di rumus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang masih belum lancar, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga kita memahaminya, maka insya Allah akan bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita langsung mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 253. Kan tetapi seperti biasa ya, pada surah Al-Baqarah 253 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, supaya pembelajarannya lebih efektif, seperti itu. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan tersebut, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran yang kami sampaikan. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 253 ini. Pada bagian yang ketiga ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal ya yang kami sampaikan di awal, yang harus Bapak dan Ibu betul-betul ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan Bapak dan Ibu bisa langsung memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah
kanan daripada suatu huruf. Nah, kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, nah, ini yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Kalau kami katakan huruf sebelumnya, huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau kami katakan huruf setelahnya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Di sini a dibaca panjang. Sekarang perhatikan di layar, perhatikan di samping, perhatikan rumus mad asli yang di rumus 3 yang warna merah, rumus 3 warna merah di samping itu. Di sini kami terus berupaya untuk memperbaiki, menyempurnakan model pembelajaran kami, baik dari segi gambar-gambarnya, kemudian juga dari segi penyampaiannya. Kami terus berinovasi supaya lebih ringkas dan juga lebih mudah untuk dipahami. Nah, makanya di sini ada beberapa hal yang kami revisi supaya lebih mudah dan lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, fokus ke rumus mad asli yang rumus 3 yang warna merah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya itu memiliki tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini ya. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri ya, atau alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Akan tetapi ini namanya adalah mad badal, bukan mad tabi'i. Karena ini tanda panjangnya, tanda madnya itu terjadi pada huruf hamzah. Jadi mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, Loh, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Jadi bagi saudara yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan huruf alif tapi ada tanda bacanya, ada harokatnya, maka itu bukan huruf alif, bukan, tapi itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Jadi ingat ya, kalau ada alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa. Contohnya tuh seperti ini alif, ini alif. Nah, tidak bisa menerima tanda baca dia. Tapi kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, sehingga a dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih, fathah berdiri ini. Mad badal, panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Wa ataina. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad, panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Wa ataina. Di sini ada huruf ya sukun. Kalau kita membaca Al-Qur'an, berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Kemudian sebelum huruf ya sukun ini ada tanda baca fathah. Nih baris 1 ke atas ini tanda baca fathah namanya, atau harokat fathah.
perhatikan di samping, perhatikan huruf lin itu ada dua, perhatikan yang nomor 2 itu. Ada huruf ya sukun, sebelumnya tanda baca fathah. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya nih ada tanda baca baris 1 ke atas, tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Cara membacanya itu mudah, lunak dia, tidak memberatkan lisan. Kita baca wa ataina, lunak, jangan ditekan-tekan. Terus dia itu kalau huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun, kita harus berhati-hati ya ketika mengucapkannya. Jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca wa ataina teina tei tei, jangan. Nah, lunak wa ataina, jangan sampai condong ke huruf e, jangan. Kemudian na dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i ya, yang di kotak 3, yang rumus 3 tuh, yang rumus 3. Perhatikan yang rumus mad tabi'i yang di rumus 3. Rumus 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Ada huruf alif, sebelumnya ada tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas ada tanda baca fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang. Maka secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 3 itu, yang rumus 3 itu ya, maka secara singkatnya huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, wa antaina i dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 1. Rumus 1, perhatikan yang rumus 1 itu. Kalau kita membaca Al-Quran, rumus 1 yang warna hitam, rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun. Nah, ada huruf ya sukun, ini huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum huruf ya sukun ada tanda baca kasroh nih, baris 1 ke bawah tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh kalau dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki baris 1 ke bawah nih, tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Sehingga secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 1, yang di kotak rumus 1 yang warna hitam itu ya, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh. Nah, sehingga menyebabkan huruf kalau memiliki tanda baca kasroh, letaknya itu sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ya, sebelum huruf ya ada huruf ain, dia memiliki tanda baca kasroh. Nah, karena dia memiliki tanda baca kasroh, itulah dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa ataina isab. Di sini ada huruf ba, dia sukun ya. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Huruf ba ini dia sukun. Perhatikan di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya adalah huruf ba. Kalau dia sukun, kita pantulkan isab, sab mantul. Dan ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan, atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah kalimat seperti itu. Isab. Nah, di sini ada huruf ra, dia sukun. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ra sukun, sebelum huruf ra sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas tanda baca fathah. Ada huruf ra sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah tuh seperti ini bentuknya nih. Ada huruf ra sukun, misalnya di sini ada tanda baca dhammah, huruf ra-nya dibaca tebal. Cuman di sini yang kita temui huruf ra sukun, sebelumnya tanda baca fathah, juga huruf ra-nya juga dibaca tebal begitu. Mar tebalkan seperti itu. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Maroyamal. Di sini ada huruf
alif lam, setelahnya adalah huruf ba. Nah, huruf alif lam setelahnya adalah huruf ba. Kita lihat di samping, huruf ba ini termasuk salah satu huruf qamariyah. Jadi alif lam yang berjumpa dengan huruf ba, sedangkan huruf ba merupakan huruf qamariyah, maka ini dinamakan alif lam qamariyah. Nah, sehingga huruf lamnya ini dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas. Nah, kalau qamariyah tuh huruf lamnya dia terbaca dengan jelas. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, Maryamal bayyina. Di sini ada huruf ya bertasydid. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya bertasydid, ini huruf ya tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas, atau seperti huruf W. Ada huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid ada tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Ini huruf ya, ini tanda tasydid. Ini sebelumnya nih tanda baca fathah nih. Ada huruf ya bertasydid, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf ya bertasydid ini dinaber. Naber itu penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Bayyinah, bayyinah ditekan seperti itu. Misalnya dalam surah Al-Fatihah tuh misalnya iyyaka na'budu wa nah, itu naber tuh. Atau misalkan waladdallin, ujungnya tuh dallin, nah itu naber namanya tuh. Sama kayak ini, bayyina ditekan, ditekan, dikejut, bayyina, bayyina seperti itu. Nah, bayyina, nah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di rumus 3. Rumus 3, kotak rumus 3 yang warna merah. Nah, rumus 3 yang warna merah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya nih memiliki tanda baca fathah berdiri, ya, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya na dibaca panjang. Nah, tanda madanya ini nih, fathah berdiri ini di atas huruf nun ini. Ini mad tabi'i. Di rumus mad tabi'i yang rumus 3 yang warna merah tuh. Mad tabi'i. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid lagi. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi nih. Nah, ini kita number lagi. Wa ayyad, wa ayyad. Nah, dinaikkan intonasi suaranya. Wa ayyad. Nah, wa ayyad. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf dal, dia sukun. Kita lihat di samping. Huruf dal termasuk salah satu huruf qalqalah. Kalau dia sukun kita pantulkan. Wa ayyad, yad, mantul seperti itu. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Nah, karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Wa ayyadna. Kemudian na dibaca panjang. Nah, kembali lagi perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 3. Yang di kotak rumus 3 yang warna merah. Rumus 3 yang warna merah. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Ini tanda panjangnya nih, fathah berdiri nih. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Biru, huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas, huruf ra-nya kita tebalkan. Biru, 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 biru. Kemudian ru dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di rumus 2. Nah, di kotak rumus 2 yang di tengah itu, rumus 2 yang di tengah. Kemudian yang warna hitam.
rumus 2 yang di tengah yang warna hitam. Rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa. Nah, tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ru dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di rumus 2 yang di tengah itu, rumus mad tabi'i yang rumus kedua yang di tengah itu, rumus mad tabi'i yang rumus kedua yang di tengah itu, di kotak rumus 2 itu huruf waw sukun pasangannya adalah ini tanda baca dhammah. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, bi ruhil qudus. Di sini ada alif lam. Ada alif lam, setelahnya adalah huruf qaf. Huruf alif lam setelahnya huruf qaf. Kita lihat di samping, huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf qaf, karena huruf qaf huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Biruhil qudus. Kemudian di sini kalau kita berhenti atau berwakaf di huruf sin, kita baca kudus, jangan dibaca kudusi, jangan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti, berwakaf di huruf sin. Huruf sin kan tidak dibaca panjang, sehingga kalau berhenti di huruf yang berhenti di huruf yang tidak kita baca panjang, hurufnya kita sukunkan, sehingga dibaca kudus seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf atau berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf qaf dengan lam seperti ini, maka lebih utamanya kita berhenti dulu, berwakaf dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa antayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, supaya tetap ingat dengan apa yang telah kita pelajari, maka harus senantiasa membuka Al-Quran dan membacanya. Dalam sehari semalam itu sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Apalagi kan di HP kita insya Allah sudah ada Al-Qurannya semua. Membaca Al-Quran itu bisa sambil baring, bisa sambil bersandar gitu. Nah, jangan sampai kita malas-malasan, apalagi sampai jarang membuka Al-Quran itu, jangan. Harus sering-sering supaya bisa segera lancar, bisa segera paham tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.